Halo semuanya, sekarang kita memasuki sesi pertama yaitu introduction. Nah, sebelumnya kan kalian pasti pernah belajar untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang. Namun sekarang di akuntansi manajemen 1 ini kita lebih ke perusahaan manufaktur. Nah, terdapat beberapa istilah. Yang pertama, kalian harus kenal apa itu cost. Cost itu adalah sumber daya yang dikorbankan demi mencapai suatu tujuan. Lalu ada cost object. Cost object itu adalah suatu barang yang biayanya ingin kita ukur. Jadi misalnya kita ingin mengukur berapa sih biaya yang diperlukan untuk memproduksi suatu meja. Nah, meja itu merupakan cost object-nya. Lalu cost itu diklasifikasikan menjadi dua, ada direct cost dan indirect cost. Kalau direct cost atau biaya langsung, dia adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke cost object. Contohnya di sini ada direct material, direct labor. Namun kalau indirect cost, dia itu tidak bisa ditelusuri ke cost object-nya dengan suatu cara yang memungkinkan. Sebab cost tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan atau aktivitas. Misalnya ada plant atau factory insurance cost. Nah, cost ini kan diperlukan cost biaya asuransi ini kan digunakan ke pabrik untuk misalnya untuk menjamin jika ada suatu kecelakaan, maka ada jaminannya. Nah, kalau yang kedua misalnya itu salaries of plant manager. Jadi, plant manager ini misalnya dia itu kan nggak terjun langsung istilahnya ke si produksi. Jadi misalnya plant manager itu tugasnya buat mengatur, mengelola istilahnya pabrik tersebut, mengelola jalannya produksi, dan lainnya. Jadi banyak tugasnya. Sehingga cost-cost tersebut, karena bisa digunakan untuk berbagai aktivitas, mereka itu nggak bisa ditelusuri langsung ke dalam cost object-nya. Biasanya istilahnya untuk indirect cost adalah dialokasikan. Jadi misalnya berapa persen sih tugas plant manager yang cost-nya nanti dialokasikan untuk misalnya kegiatan produksi barang A, seperti itu. Lalu cost juga berdasarkan behavior patterns-nya, maka dikelompokkan menjadi variable dan juga fixed. Kalau variable cost, dia itu biaya yang berubah-berubah tergantung pada tingkat output atau tingkat barang yang diproduksi. Jadi contohnya adalah direct material sama direct labor. Karena kalau misalnya contoh di direct labor, misalnya untuk memproduksi 1 kilo tepung, nah biasanya membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan waktu pekerjaan misalnya 8 jam atau berapa jam gitu. Nah dia ada kayak istilahnya tarifnya. Itu adalah variable cost. Yang kedua adalah fixed cost. Fixed cost itu biaya yang selalu tetap, misalnya biaya sewa. Lalu di perusahaan manufaktur ini ada beberapa jenis inventory atau barang dagang namanya. Kalau misalnya di perusahaan dagang kan cuma ada namanya istilahnya merchandise inventory aja. Tapi kalau di manufaktur ada dibagi tiga nih inventory-nya. Ada direct materials inventory atau barang baku, bahan baku langsung, yaitu adalah komponen yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang. Jadi istilahnya barang mentahnya itu namanya direct materials inventory. Yang kedua ada work in process inventory, yaitu adalah barang yang sudah sedang dalam masa pemrosesan atau pembuatan, namun belum jadi atau belum selesai. Itu namanya work in process. Yang ketiga adalah finished goods inventory. Jadi kalau dia sudah finish berarti artinya dia sudah selesai diproduksi namun belum dijual. Perbedaan lainnya adalah kalau misalnya kalian di perusahaan dagang atau perusahaan jasa itu kan ada laporannya terdiri dari income statement, lalu statement of retained earnings, ada SOFP. Nah, kalau misalnya di manufaktur ada tambahan, dia ada schedule of cost of goods manufactured atau namanya laporan harga pokok produksi. Nah, di sini kan namanya laporan harga pokok produksi. Berarti semua yang berkaitan tentang kegiatan produksi akan dilaporkan di schedule ini. Nah, formatnya mulai dari pertama, kalau produksi suatu barang pasti kita butuh namanya direct materials atau barang baku.
Nah, di sini kalian akan menemukan beginning inventory of direct materials, ditambah kalau ada pembelian direct materials, itu namanya adalah cost of direct materials available for use. Lalu dikurang. Nah, kan nggak semua tuh direct materials bakal habis kepake. Jadi dikurang kalau misalnya ada ending inventory of direct materials. Setelah dikurang, itu namanya adalah direct materials use atau bahan baku yang digunakan. Jadi istilahnya beginning tambah purchase dikurang ending of direct materials itu adalah direct materials use. Ditambah direct material use ini ditambah dengan direct labor, lalu nanti ditambah lagi dengan manufacturing overhead. Nah, biasanya manufacturing overhead ini berupa banyak nih cost-nya. Pokoknya semua cost yang berhubungan dengan kegiatan produksi atau kegiatan pabrik, jadi misalnya di soal biasa ada tertera yang berhubungan dengan plant atau production, jadi misalnya plant equipment depreciation, terus atau production manager. Nah, itu semua dimasukin ke manufacturing overhead. Jadi pokoknya istilah semua yang berhubungan dengan produksi maupun pabrik itu overhead. Nah, ketiga cost ini ditotalin namanya adalah manufacturing cost incurred. Yang terjadi yaitu mereka bertiga adalah manufacturing cost. Nah, yang direct material use sama direct labor ini namanya adalah prime cost. Lalu kalau misalnya direct labor sama ditambah dengan manufacturing overhead itu namanya adalah conversion cost. Jadi nanti jangan bingung kalau misalnya ada istilah seperti itu. Kalau direct material tambah direct labor itu adalah prime cost. Kalau direct labor tambah manufacturing overhead itu namanya conversion cost. Nah, ketiga itu kalau totalnya adalah namanya total manufacturing cost incurred. Lalu ditambah lagi ada beginning inventory of work in process. Jadi kadang-kadang tuh ada yang misalnya ada barang yang belum selesai diproses atau belum jadi lah. Nah, kita tambahin dengan manufacturing cost incurred, itu adalah total manufacturing cost to account for. Setelah itu dikurang dengan ending inventory of work in process. Nah, hasil akhirnya adalah cost of goods manufactured, atau yang dikenal dengan harga pokok produksi. Nanti cost of goods manufactured ini bakal dibawa ke income statement. Kita lihat income statement perusahaan manufaktur, perbedaannya itu adalah di perhitungan cost of goods sold-nya nih. Cost of goods sold untuk manufaktur adalah beginning inventory of finished goods. Jadi pokoknya kalau finished goods itu kan barang yang udah selesai tapi mau dijual. Nah, jadi dia itu udah bisa masuk ke cost of goods sold. Beginning inventory of finished goods ditambah sama yang tadi hasil cost of goods manufactured-nya. Hasilnya adalah cost of goods available for sale, yaitu barang yang sudah siap untuk dijual. Setelah itu dikurangin dengan ending inventory of finished goods, yaitu hasilnya adalah baru namanya cost of goods sold. Itu untuk materinya. Sekarang kita masuk ke problem 5 terlebih dahulu. Problem 5 ada di halaman 3. Di sini kita identifikasi dulu untuk cost-cost-nya. Lee & Co merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan gitar klasik. Perusahaan berdiri sejak tahun 1999. Berikut data produksi Lee & Co selama 2020. Yang pertama,
Untuk memproduksi gitar klasik, Lee dan Co membeli 1000 balok kayu jati seberat 1500 kilo. Yaitu, selain itu ada 250 gram aluminium dan 600 paket senar gitar dengan harga masing-masing adalah untuk kayu jati berarti 1.500.000 per kilo, untuk aluminium 100.000 per kilogram, dan kalau senar gitar adalah 150.000 per paket. Nah, info untuk nomor 1 ini adalah info untuk direct material. Yang dibeli, ada kata beli, berarti yang di-purchase. Nah, kalian kalau mau bikin langsung, bikin dulu format laporannya, yaitu nama perusahaannya, Lee dan Co. Nama laporannya Schedule of Cost of Goods Manufactured, lalu periode laporannya for the year ended December 31st, 2020. Nah, kalian di sini bikin dulu aja formatnya dari beginning inventory, sum purchase. Tinggal untuk yang purchase of direct materials, mungkin kalian bisa lengkapin beberapa baris. Dan pokoknya yang banyak-banyak itu biasa di purchase, yang harus di detailin. Lalu manufacturing overhead juga itu harus banyak detail. Jadi kalian kalau di ujian nanti tinggal lengkapin aja manufacturing overhead-nya. Udah sisanya ngikutin seperti format. Jadi kita untuk direct materials dulu ya, karena nomor 1 bicara direct materials. Beginning inventory of direct materials, tambah purchase of direct materials, hasilnya adalah cost of direct materials available for use, dikurang ending inventory of direct materials, itu adalah direct materials use. Nah, yang harus kita identifikasi adalah beginning, purchase-nya berapa, sama ending. Beginning-nya kalau info 1, informasi nomor 1 itu adalah untuk memproduksi gitar klasik, Lee dan Co membeli. Berarti ini informasi untuk purchase, pembelian. Direct materialnya. Nah, kita isi di kolom purchase of direct materials. Direct materials-nya itu ada yang dibeli kayu jati, aluminium, dan senar gitar. Nah, kalian masing-masing detailin. Direct materials yang dibelinya ada kayu jati, aluminium, sama senar gitar. Pertama, untuk harga kayu jati dulu. Kayu jati dibilang dia belinya 1000 balok, tapi 1000 itu totalnya 1500 kg beratnya. Lalu kita lihat harganya. Harga masing-masing untuk kayu jati adalah 1.500.000 per kilogram. Jadi, total purchase untuk kayu jati adalah harganya 1.500.000 per kilogram dikali total yang dibelikan 1000 balok. Total beratnya itu 1.500. Jadi 1.500 dikali 1.500.000 kilogram. Hasilnya adalah 2.250.000.000. Itu untuk kayu jati. Selanjutnya aluminium. Aluminium yang dibeli adalah 250.000 gram. Lalu tarifnya, harganya adalah 100.000 per kilogram. Nah, di sini kalian harus hati-hati untuk tarifnya. Dia bilang kan per kilogram, namun yang dibeli hanya untuk gram satuannya. Di sini kalian harus ubah dulu dari gram ke kilogram agar sesuai. Nah, dari kilogram ke kilogram itu dibagi 1000. Jadi 250.000 dibagi 1000 baru dikalikan dengan harganya 100.000 per kilogram dikali 100.000. Hasilnya adalah 25 juta. Terakhir untuk senar gitar. Senar gitar harganya
150.000 per paket, yang dibeli adalah 600 paket. Jadi tinggal kalian kalikan 600 dengan 150.000. Hasilnya 90 juta. Berarti untuk purchase selesai. Kita lanjut poin kedua. Pada 31 Desember 2019, Lee & Co mencatat direct material yang belum diproses sebesar 177.500.000. Sedangkan akhir tahun 2020, direct material yang tersisa adalah 0,75 kali nilai direct material akhir tahun sebelumnya. Di sini kalian hati-hati untuk tanggalnya, tahunnya terutama. Kan sekarang kita di tahun 2020. Nah, di poin kedua ini informasinya adalah direct material akhir di 31 Desember 2019. Kalau misalnya infonya itu adalah direct material akhir tahun lalu, artinya itu menjadi direct material awal di tahun sekarang. Sehingga yang 177.500.000 ini merupakan beginning direct material. Dan kita bisa isi di sini. 177.500.000. Nah, dari beginning sama purchase sudah ada. Kalian bisa totalin. Hasilnya 2.542.500.000. Ini adalah cost of direct materials available for use. Tinggal bagian direct material yang belum ada hanya ending direct materialnya. Nah, untuk informasi ending adalah di poin kedua. Direct material yang tersisa sebesar 0,75 kali nilai direct material akhir tahun sebelumnya. Sekarang kan tahun 2020, akhir tahun sebelumnya adalah tahun 2019. Berarti yang 177.500.000 ini. 0,75 dikali 177.500.000 ini adalah ending direct material tahun 2020. Yaitu sebesar 133.125.000. Nah, setelah sudah ketemu, kalian kurangkan cost of direct materials available for use dengan ending inventory of direct materialnya. Yaitu dapatlah 2.409.375.000 yang merupakan direct material use. Sampai sini sudah, kita lanjut identifikasi informasi berikutnya. Nomor 3, Lee & Co menggunakan pernis untuk memoles gitar produksinya dengan mengeluarkan biaya sebesar 8.570.000. Selain itu juga Lee & Co mengeluarkan biaya sebesar 5.150.000 untuk biaya pengecatan. Nah, kalau dibilang cuma untuk memoles sama mengecat, itu biasanya kan nggak di-trace, nggak ditelusuri secara langsung ke si produknya, yaitu gitar klasiknya. Itu kan nggak bisa, jadi itu termasuk MOH, yaitu indirect cost. Nah, kita isinya di bagian MOH, manufacturing overhead, di bagian indirect material. Karena pengecatan, dia hanya cuman istilahnya untuk bukan memperindah lah produk gitarnya. Dan biayanya pun nggak bisa ditelusuri secara langsung. Misalnya per unit gitar itu berapa sih biaya pengecatannya atau biaya pemolesannya. Nah, karena yang dikasih tahu adalah totalnya langsung. Berarti dia indirect cost, indirect material cost. Tinggal kalian tambahkan saja untuk biaya pemolesan 8.570.000 dengan biaya pengecatan 5.150.000.
Totalnya adalah 13.720.000. Poin keempat, untuk memproduksi gitar klasik, Lee dan Co mempekerjakan 20 orang pekerja. Nah, kalau bicara tentang pekerja, ini bisa menjadi direct labor, di mana 7 orang bekerja sebagai pemotong kayu, 4 orang perakit, 3 orang pemoles, 3 orang pengecat, 2 orang satpam pabrik, dan 1 orang supervisor pabrik. Nah, ingat ya, nggak semua pekerja itu bakal jadi direct labor. Ada yang bisa menjadi indirect labor, atau namanya bagian dari manufacturing overhead. Nah, sekarang kita identifikasi yang mana aja yang jadi direct labor-nya. Untuk yang menjadi direct labor adalah 7 orang yang bekerja sebagai pemotong kayu, karena kayu itu kan sebagai si direct materialnya untuk gitar klasik ini. Nah, jadi untuk pemotong kayu merupakan dia yang labor atau pekerja yang berperan langsung dalam produksi. Jadi dia termasuk direct labor. Lalu 4 orang perakit. Nah, ini juga yang berperan langsung dalam produksinya, jadi namanya direct labor. 3 orang pemoles, 3 orang pengecat, satpam pabrik, dan supervisor adalah termasuk MOH, yaitu indirect labor. Nah, kalau misalnya kalian bingung gimana sih cara identifikasinya, direct cost itu, direct labor cost, dia yang bisa ditelusuri langsung. Jadi biasa ada informasi detailnya, yaitu misalnya 1 orang bekerja berapa jam, lalu 1 jamnya itu berapa. Nah, contohnya kayak si pemotong kayu dan perakit ini, dia dibayarnya ada tarif per jamnya untuk produksinya. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai direct labor yang bisa ditelusuri langsung. Lalu informasinya adalah ini informasi gaji-gajinya. Ya, yang lain itu adalah seperti pemoles, pengecat, dan dia bayarnya per bulan. Gak bisa ditelusuri langsung kan secara 1 jam itu berapa. Lalu gaji satpamnya adalah sepertiga kali gaji supervisor, di mana supervisornya dibayar 90 juta per tahun. Dan ada keterangannya 1 hari 8 jam kerja, 1 bulan 22 hari kerja. Nah, tinggal kita telusuri. Tadi yang berperan langsung dalam produksi adalah direct labor-nya 7 orang pemotong kayu sama 4 orang perakit. Jadi 7 ditambah 4 adalah 11. 11 dikali, karena tarif berdua itu sama, yaitu 20.000 per jam. Jadi 11 dikali 20.000 dikali 1 hari itu dia bekerja selama 8 jam kerja, jadi dikali 8. Dikali 1 bulan bekerja selama 22 hari, jadi dikali 22. Nah, namun jangan lupa kita kan buat laporannya untuk 1 tahun 2020. Jadi dikali 1 tahun 12 bulan. Totalnya adalah 464.640.000. Itu direct labor. Untuk yang 4 orang perakit, pemoles, pengecat, dan sampai supervisor pabrik, pokoknya kalian lihat ya kan ada pabrik-pabrik, terus ada yang berperan langsung dalam produksinya, kayak pemoles, pengecat, itu kan berperan langsung dalam produksi. Jadi mereka bisa dikategorikan ke manufacturing overhead, ke dalam indirect labor cost, atau kalau kalian mau langsungnya salaries expense-nya, boleh. Jadi tadi indirect labor-nya itu gajinya ada 4 orang perakit. 4 orang perakit, 3 orang pemoles, 3 orang pengecat, dibayarnya itu sama, 2.500.000 per bulan. Jadi 3 tambah 3, 6 orang.
dikali tarifnya itu 2.500.000 dikali, kan itu per bulan. Kita sekarang buat laporannya untuk 1 tahun, jadi dikali 12. Lalu ditambah dengan 2 orang satpam pabrik. Satpam pabrik itu gajinya adalah sepertiga gaji supervisor. Nah, kita hitung dulu untuk gaji supervisor, yaitu 90 juta per tahun untuk 1 orang. Nah, kebetulan supervisor pabriknya hanya ada 1 orang, jadi 1 dikali 90 juta aja, karena dia sudah satuannya per tahun. Selanjutnya baru satpam pabrik. Ada 2 orang, jadi 2 dikali. Nah, tarifnya untuk satpam pabrik adalah sepertiga dari supervisor, yaitu sepertiga dikali 90 juta per tahun. Dia sudah per tahun, jadi kalian nggak usah kali apa-apa lagi di belakangnya. Totalnya adalah 330 juta. Indirect labor cost. Indirect material sudah, indirect labor sudah. Keterangan nomor 5, selain biaya di atas, Lidanco juga mengeluarkan biaya-biaya lain sebagai berikut. Ada biaya administrasi kantor. Nah, karena dia kantor, nanti masuknya bukan di manufacturing overhead. Ingat ya, namanya aja manufacturing overhead, berarti yang berhubungan dengan manufacture atau proses produksinya. Karena kantor gak berhubungan, ini nanti gak dimasukin tapi ke MOH. Yang kedua, biaya listrik, air, dan telepon 3.500.000 per bulan. Tapi 40%-nya untuk kantor. Nah, dia bilang 40% untuk kantor. Yang 40% ini kita nggak masukin dulu ke manufacturing overhead. Tapi, kalau misalnya manufaktur kan biasa ada bagi kantor, bagi juga untuk pabrik. Artinya, kalau 40% untuk kantor, 60%-nya itu untuk pabrik. Jadi, kita bisa hitung yang biaya listrik, air, teleponnya. Biaya listrik, air, telepon, utilities expense. Jadi, tinggal kalian kalikan, tarifnya itu 3.500.000 per bulan. 3.500.000 dikali, ingat, jadikan tahun, jadi kali 12, lalu dikali 60%-nya untuk pabrik. Totalnya adalah 25.200.000. Selanjutnya, gaji satpam kantor, ini nggak berhubungan dengan MOH, jadi jangan dimasukin. Biaya pengiriman gitar dari pabrik ke gudang kantor, 5.500.000 pada tahun 2020. Karena ini kan dari pabrik ke gudang kantor, jadi tujuannya di kantor, jangan dimasukkan dahulu. Yang terakhir adalah biaya perawatan mesin 1.500.000 per semester. Nah, mesinnya ini nggak dibilang apa-apa, anggap saja kita mesin itu adalah mesin produksi. Jadi masuk ke maintenance expense. Bagian manufacturing overhead. Yaitu sesuai tarifnya 1.500.000, tapi untuk per semester. Semester itu yaitu setiap 6 bulanan atau setengah tahun. Nah, kita kan mau carinya 1 tahun, jadi kalian kalikan saja 2. Dapat 3 juta. Maintenance expense, kategori manufacturing overhead. Nomor 6, biaya dalam menjalankan proses produksinya, terdapat 3 buah mesin pemotong kayu yang dibeli pada tahun 2009 dengan total harganya 120 juta disusutkan dengan metode garis lurus 20 tahun tanpa nilai sisa. Nah, ini kan mesin pemotong kayu, dia berperan besar dong dalam produksi. Jadi dia bisa dimasukkan ke MOH, Manufacturing Overhead. Tulisan detailnya adalah depreciation expense mesin. Yaitu depresiasinya, cost-nya adalah 120 juta dibagi dengan
umur ekonomisnya 20 tahun. Dapatlah depreciation expense untuk tahun 2020, yaitu 6 juta. Nomor 7, Lee dan Co juga memiliki 2 buah gedung, yakni gedung pabrik dan gedung kantor. Nah, untuk gedung pabrik, penyusutannya kita masukin ke MOH. Gedung pabrik dibeli pada 31 Mei 1999 seharga 780 juta. Disusutkan dengan metode garis lurus selama 25 tahun. Gedung memiliki nilai sisa 30 juta. Nah, sampai sini itu untuk perhitungan MOH Depreciation Expense Building. Yaitu tadi cost untuk gedung pabrik 780 juta, tapi ingat ada nilai sisa, jadi dikurangi nilai sisanya 30 juta. Kalian bagi dengan umur ekonomis gedung pabriknya 25 tahun, sehingga total depreciation expense building 30 juta. Untuk gedung kantor, nanti dia masuk ke income statement. Setelah itu ada keterangan tambahan, pada tanggal 16 September 2020, Lee dan Co mengasuransikan gedung pabriknya dengan membayar 15 juta untuk 1 tahun. Nah, masih ingat? Untuk penyesuaian, kan ada tuh asuransi, harus disesuaikan. Jadi, insurance expense-nya adalah masuk kategori MOH, Manufacturing Overhead. Untuk nomor 7 kan adjusting entries-nya. Pasti yang di debit itu adalah insurance expense. Yang di kredit adalah prepaid-nya, karena ingat dia bayar dulu untuk 1 tahun. $15 juta untuk 1 tahun. Nah, harus disesuaikan berapa sih tahun 2020 yang sudah menjadi expense atau yang sudah terpakai. Sama dengan nilai preminya 15 juta, tapi untuk 1 tahun, bagi 12, dikali yang untuk tahun 2020 saja, berapa yang sudah lewat. Nah, ini dia beli asuransinya itu 16 September 2020. 16 September sampai 31 Desember 2020 adalah sudah lewat 3 bulan. 16-nya nggak dihitung, jadi mulai dari Oktober, November, Desember. Sebesar 3.750.000. Nah, insurance expense inilah yang masuk ke MOH karena dia asuransi gedung pabrik. Seperti itu. Kalau MOH semua sudah ketemu. Karena 8 sama 9 sama 10 itu tentang work in process dan penjualan, finished goods, dan lainnya. Jadi untuk MOH bisa kita totalin dari indirect material sampai insurance expense-nya. Total MOH-nya 411.670.000. Lalu kita udah bisa cari nih total manufacturing cost-nya yang terjadi berapa. Dari direct material use 2.409.375 ditambah direct labor-nya 464.640.000 ditambah MOH-nya 411.670.000. Nah, itu hasilnya 3.285.685.000. Lanjut ke poin ke-8. Terdapat beginning work in process 120.230.000. Nah, ini kita langsung masukkan ke saldo beginning work in process 120.230.000.
ditotalin sama total manufacturing cost incurred, dapat hasilnya total manufacturing cost to account for. Selanjutnya kita cari ending inventory of work in process-nya. Masih di poin ke-8, ending work in process-nya 82.770.000. Jadi dikurangin dengan 3.405 ini, hasilnya 3.323.145.000 yang merupakan cost of goods manufactured. Sampai sini sudah selesai untuk schedule-nya. Kita diminta selain schedule adalah untuk income statement juga. Nah, kita bisa buat income statement-nya seperti biasa formatnya. Company-nya Lee & Co, nama laporannya income statement, periodenya for the year ended December 31st, 2020. Yang pertama, itemnya adalah revenue. Revenue nanti kita lihat. Revenue dikurang cost of goods sold adalah gross profit. Dan jangan lupa dikurangin nanti dengan operating expense-nya atau selling general and administration expense. Itu adalah net income. Nah, untuk cost of goods sold itu kalian formatnya itu udah pasti gini. Jadi nanti di ujian kalian tinggal detailin aja breakdown format cost of goods sold-nya seperti ini. Kita lanjut tadi poin 8, sekarang poin ke-9. Poin ke-9, nilai beginning finished goods Lee & Co adalah 155.720.000. Nah, ini bisa kalian masukkan di beginning inventory of finished goods. 155.720.000. Lalu tambah dengan cost of goods manufactured-nya sebesar 3.323.145.000. Hasilnya adalah cost of goods available for sale 3.478.865.000. Nanti dikurang dengan endingnya. Kita lihat endingnya di poin 9 juga. Endingnya itu 127.500.000. Jadi dikurang 127.500.000. Hasilnya adalah untuk cost of goods sold 3.351.365.000. Masih menunggu informasi revenue, baru bisa dapat gross profit. Kita lihat di poin 10. Selama tahun 2019, Lee & Co menjual 557 buah gitar klasik dengan harga satuan 8.500.000. Nah, ini ada ralat, sebenarnya bukan 2019 tapi 2020. Jadi selama tahun 2020 penjualannya itu 557 gitar, satuannya itu 8.500.000. Jadi revenue-nya adalah 557 yang terjual dikali harga jualnya 8.500.000, yaitu 4.734.500.000. Nah, udah dapet revenue sama cost of goods sold, tinggal dikurangin 4.734.500.000 dikurang cost of goods sold-nya 3.351.365.000. Hasilnya gross profit-nya adalah 1.383.135.000. Jangan lupa kita masih ada expense lainnya. Nah, di sini barulah kalian lihat di
Poin ke 4 dan 4 tadi udah 5. Sama 6 dan 7. 6 enggak, 5 dan 7. Informasi untuk income statement. Kita lihat yang berhubungan dengan kantor. Biaya administrasi kantor 22 juta per tahun. Nah, ini masuk ke item income statement untuk operating expense-nya atau selling administration expense. Yang pertama ada administration expense yaitu sebesar 22 juta. Nggak usah diapa-apain lagi karena sudah satuannya per tahun. Lalu, biaya listrik, air, telepon 3.500.000 per bulan, 40%-nya untuk kantor. Nah, ini yang dicatat di income statement-nya. Untuk utilities expense, yaitu tarifnya adalah 3.500.000 per bulan, kita jadikan per tahun, jadi dikali 12, lalu 40% untuk kantor, jadi dikali 40%. Utilities expense-nya adalah sebesar 16.800.000. Selanjutnya, gaji satpam kantor 2.300.000 per bulan. Nah, ini masuk ke income statement juga, yaitu salaries expense. Tarifnya 2.300.000 per bulan. Kita jadikan per tahun, jadi dikali 12. Hasilnya adalah 27.600.000. Lanjut. Nomor 5 berarti sudah habis teridentifikasi. Nomor 6 juga sudah. Nomor 7. Untuk gedung, kan ada gedung pabrik sama gedung kantor. Nah, gedung kantor yang kita masukin di income statement. Gedung kantor dibeli pada awal tahun 2019, 500 juta. Disusutkan 20 tahun tanpa nilai sisa dengan metode saldo menurun ganda atau namanya double declining. Pada tanggal ini sudah berarti 500 juta ini yang disusutkan. Rp500 juta disusutkan dari tahun 2019. Nah, ini dia saldo menurun ganda. Saldo menurun ganda rumusnya adalah pertama-tama kalian harus cari dulu berapa persen penyusutannya. Persentase penyusutannya itu 200% yaitu 200% dibagi dengan umur ekonomisnya. Nah, nanti dikali sama nilai bukunya. Jadi depresiasi double declining %, dibagi umur ekonomis, nanti dikalikan dengan harga perolehan atau cost dikurang akumulasi penyusutan atau accumulated depreciation. Nah, jadi untuk nomor 7 yang gedung pabrik, gedung kantor adalah kan dia harus dikali cost dikurang ACC depre. Nah, dia belinya tuh dari tahun lalu 2019. Artinya sudah muncul depresiasi di tahun 2019.
Jadi kita cari dulu depresiasi 2019 berapa? Yaitu sama dengan 200% dibagi dengan umur ekonomisnya 20 tahun dikali dengan cost-nya itu 500 juta. Karena dia baru beli di awal tahun 2019, jadi tahun 2019 belum ada dong penyusutan. Baru adanya pas, pokoknya sebelum tahun 19, belum ada penyusutan dong. Jadi, accumulated depreciation-nya 0. Ini tahun pertama. Depresiasi sekarang kan 2020. Jadi sama dengan 200%. Sebenarnya ini rumusnya 2 karena dia double kan, double berarti 2 dikali 100% bagi umur ekonomisnya, yaitu persentase penyusutan. Baru dikali cost dikurang accumulated depreciation-nya. Apa ini jam? Dibagi umur ekonomisnya masih 20 tahun dikali cost-nya 500 juta dikurang tahun sebelumnya udah ada depresiasi, jadi dikurang depresiasinya 50 juta. Yaitu 45 juta. Jadi akumulasi depresiasi ini atau accumulated depreciation itu adalah akumulasi dari depresiasi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti ditanya pas 2021, jadi kalian 2 kali 10% dibagi umur ekonomisnya 20 tahun dikali cost-nya itu kan 500 juta dikurang. Nah, accumulated depreciation. Kalian akumulasikan depresiasi tahun-tahun sebelumnya. Yaitu dari tahun pertama ada 50 juta, dikurang tahun kedua ada 45 juta. Jadi 40 juta 500 ribu, seperti itu. Itu untuk metode double declining atau saldo menurun ganda. Selanjutnya, tadi kalau nggak salah ada, nomor 5 belum selesai deh. Masih ada pengiriman gitar dari pabrik ke gudang kantor. Jadi pengiriman ini kita masukin ke item income statement. Karena kan dia cuma kirim. Dia nggak ada hubungannya sama kegiatan produksi sama sekali. Jadi masuk ke item income statement. 5.500.000. Udah itu aja yang dimasukin. Namanya distribution expense boleh. 5.500.000. Nah, sudah selesai teridentifikasi semua informasinya. Untuk total expense-nya kalian tambahkan, yaitu totalnya 116.900.000. Gross profit 1.383.135.000 dikurang total selling general and administration expense 116.900.000 adalah hasilnya net income atau net loss. Kalau misalnya net income berarti nilainya positif, yaitu 1.266.235.000. Kalau negatif berarti dia namanya net loss. Oke, seperti itu untuk problem 5.